yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi. Kepada Bapak Ustadz Adi dipersilakan. Alhamdulillah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Keluarga besar dari Mas Alfian, Ibu, kemudian Adinda dari Mas Alfian dan Mbak Eni, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah keberkahan lahiriah dan batiniyah kepada keluarga besar dari Ibu Alfian. Amin ya rabbal. Ibunya Mas Alfian, gitu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, para asatidzah, para hujjajah yang hadir pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semua kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, betapa maha baik Allah. Kita yang banyak lupa kepada Allah, namun Allah tidak pernah lupa untuk memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dikasih Islam oleh Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini insya Allah masih dikasih iman oleh Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini insya Allah masih dikasih ihsan oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah istiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika orang-orang Arab baru pertama kali didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kebiasaan orang-orang di Jazirah Arab itu, kalau ada yang melangsungkan pernikahan, mereka berdoa sambil salam-salaman gitu ya, memberikan selamat. Apa doanya? Birrofa wal banin, semoga bahagia dan banyak anak keturunannya. Ya, itu doa yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Arab. Maka didengar doa-doa ini oleh Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, ya, sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abi Thalib, siapa lagi yang bin Abi Thalib? Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ya, kalau orang dikasih hujan tuh berarti dikasih rahmat sama Allah. Amin ya rabbal. Setelah terdengar oleh Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Uqail ini berkata, jangan berdoa semacam itu. Berdoalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu bertanya, wahai Uqail radhiyallahu an, bagaimana itu doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dibacalah doa
oleh Sayyidina Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, doa yang sangat indah mencakup seluruh sisi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Doa yang sangat paripurna mencakup seluruh kebutuhan-kebutuhan yang akan dicukupi oleh Allah di dalam rumah tangga. Kita bahas sedikit. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan anugerah keberkahan bagimu. Ada laka. Ya. Yang kedua alaika. Kalau kata barakallahu laka, semoga Allah memberikan anugerah keberkahan bagimu, artinya semoga selama kehidupan pernikahan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang berupa nikmat itu menjadi berkah, insya Allah. Amin ya rabbal. Ini kalau laka, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, nikmat-nikmat dari Allah. Kan kalau baru nikah enak ya Bu, benar nggak? Oh, masih sebulan, masih 2 bulan, masih senang gitu di dalam pernikahan, betul? Itu semoga tersenang. Pengen nikah lagi hadirin. Semoga di dalam kegembiraannya itu, kesenangannya itu tidak membawanya lupa dari Allah karena diberkahi oleh Allah. Kesenangannya, kegembiraannya, nikmat-nikmat di dalam pernikahan itu membawanya mendekat kepada Allah, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa baraka alaika. Dan semoga Allah melimpahkan anugerah keberkahan alaika, atasmu. Beda. Kalau yang pertama laka, bagimu. Kalau yang kedua alaika. Kalau menggunakan kata alaika, berarti keberkahan-keberkahan itu kita mohon kepada Allah untuk sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita merasa kesempitan, sesuatu yang berupa kekurangan-kekurangan, masalah-masalah, ujian-ujian tetap diberkahi oleh Allah kalau kita mendoakannya. Wa baraka alaika, insya Allah. Kalau udah 1 tahun, 2 tahun, udah anaknya 1, anaknya 2, udah mulai berubah Bu, betul nggak? Yang tadinya tidur samping-sampingan, ya, sambil peluk, tangan satu memeluk yang lain, sambil pandang-pandangan. Baru nikah tuh, betul? Tapi kalau udah, iyanya kenceng banget hadirin. Tapi udah punya anak 2, anak 3, bahkan lebih, ya. Curahan hati. Iya. Iya. Kalau sudah berlangsung lama pernikahan itu, timbul banyak ketidakcocokan, betul? Timbul, baru ketahuan tuh, oh ternyata dia bangun tidurnya begini harumnya, ya, betul nggak? Baru timbul macam-macam ketidakcocokan, kebiasaan yang tidak sama, pemikiran yang berbeda, itu baru timbul tuh. Nah, jangan sampai kesedihan, sesuatu yang membuat kita sempit, kekurangan, masalah, ujian, cobaan itu membuat kita jauh dari Allah. Maka kita perlu berdoa wa baraka alaika. Nah, agar Allah berkahi pada saat kita kesempitan, kesedihan tadi, sehingga tidak membawa kita jauh dari Allah, tapi justru membawa kita dekat kepada Allah, insya Allah. Amin ya rabbal. Bu? Bu? Bener nggak? Khusyuk berarti. Alhamdulillah. Terus wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan bainakuma, di antara kalian berdua yang nikah, ya, fi khair, di dalam kebaikan. Baik di dunia, baik di akhirat, itu dikumpulkan Allah di dalam kebaikan di hadapan Allah. Karena ada yang dikumpulkan oleh Allah di dunia, dikumpulkan di akhiratnya, dikumpulkan, tapi tidak dalam kebaikan. Contoh siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu
sama istrinya sampai Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di dunia mereka bersama, di akhirat juga bersama, sama-sama di neraka. Naudzubillahimin. Bahkan istrinya yang membawa kayu bakarnya. Ya, jadi kebersamaan ini butuh di dalam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat indah ketika baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagi setiap yang melangsungkan pernikahan, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti kalau lagi salam-salaman nih Bu sama pengantin, betul? Baca doa itu, insya hafalkan ya? Oh lupa. Jawab bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Ntar kalau masih lupa juga lihat aja di YouTube-nya. Nah ini kan lagi direkam nih. Nama YouTube-nya Cahaya Hati Muzayyin. Nah ntar dilihat, di subscribe, insya Allah. Ya jangan lupa like, share, apa lagi? Komen. Ya apa namanya, Cahaya Hati Muzayyin. Jadi kalau pengajian ta'lim ya, biar manfaat insya Allah. Nah, sekarang berkah itu apa? Halo? Kalau mau makan kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami ya. Minta diberkahi oleh Allah fima razaqtana, terhadap apa yang telah Engkau berikan rizki bagi kami berupa makanan-makanan ini. Alhamdulillah ya. Apa sih berkah itu? Masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Minta berkah lagi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Apa sih berkah itu? Sampai ketika ada orang yang menikah juga doanya berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kata Maher Zain. Alhamdulillah. Apa sih berkah itu? Sampai banyak sekali doa-doa berkah. Sampai di dalam mengucapkan salam ada wabarakatuh. Berkah itu satu, ziyadatul khair. Apa? Bertambahnya terus menerus kebaikan-kebaikan, itu berkah. Ya, bertambah baik, itu namanya berkah. Apa itu berkah? Anwa'ul khair, berbagai macam warna kebaikan. Bukan cuma satu macam, tapi kebaikannya menyeluruh, banyak kebaikan. Kalau orang diberkahi berarti orang itu diwarnai dengan warna kebaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal. Berkah itu apa? Subutul khair, menetapnya kebaikan-kebaikan. Kalau orang ada yang kadang baik, ada juga ntar satu waktu dia tidak baik, betul nggak? Lagi sendirian dia nggak baik, nonton TikTok. Halo? Dia ya nonton apalagi Ikatan Cinta. Lagi bareng-bareng zikirnya kencang. Oh ya betul. Baik bisa lahiriahnya, baik bisa batiniahnya, bisa dua-duanya, bisa juga cuma salah satunya. Betul? Maka butuh ditetapkan oleh Allah kebaikan lahiriah dan batiniah itu. Berkah ini mengandung itu semua. Maka ketika seseorang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bisa kita lihat itu manusia yang diberkahi oleh Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-A'raf ayat 96. Surah apa? Ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah, pada diem ya hadirin. Ya. Walau anna ahlal qura, jikalau, ya, dan jikalau anna ahlal qura itu ahli negeri, satu bangsa, ya. Amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, kata Allah. Lafatahna, pasti, niscaya. Kalau ada lam di sini, lamnya menunjukkan kepastian. Lafatahna, pasti kami bukakan. Barakatim minas samai wal ard, keberkahan langit, keberkahan bumi. Ahli tafsir, baik di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir Jalalain, di dalam kitab tafsir Sawi, sama sepakat, keberkahan langit itu adalah kesolihan batiniyah. Ya, kesolihan apa? Batiniyah. Nah, kalau keberkahan bumi itu apa? Keberkahan bumi kesolihan lahiriyah. Kalau orang dianugerahi keberkahan langit oleh Allah, nanti hatinya, batiniahnya jadi soleh. Amin ya Rabbal. Kalau batiniah itu semua yang gak kelihatan, Bu. Kalau lahiriah semua yang kelihatan, bisa didengar, bisa dipegang, ya, bisa dirasakan, bisa dilihat, itu yang lahiriah. Kalau batiniah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Contoh apa yang sifatnya batiniah? Perasaan itu sifatnya batiniah. Pikiran itu sifatnya batiniah. Lintasan-lintasan hati itu sifatnya batiniah. Lalu apalagi yang sifatnya batiniah? Keyakinan itu sifatnya batiniah. Syarat untuk mendapatkan keberkahan langit, biar soleh hatinya, batiniahnya. Dan syarat untuk mendapatkan keberkahan bumi, biar soleh lahiriahnya, ada dua. Yang pertama amanu, yang kedua wattaqau. Ya, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Iman dulu sekarang. Iman artinya percaya dan yakin kepada Allah. Iman itu artinya itu. Betul? Rukun iman ada berapa? Kata siapa? Rukun iman ada berapa? 6. Ini yang satu pegang mic soalnya. Ada 6. Yang pertama iman kepada. Maksudnya apa iman kepada Allah? Percaya dan yakin kepada Allah itu maksudnya apa? Percaya dan yakin kalau Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam 99. Percaya dan yakin kalau Allah itu memiliki sifat wajib yang 20. Percaya dan yakin kalau Allah punya 20 sifat yang mustahil, satu sifat jaiz. Dan termasuk iman kepada Allah adalah tidak pernah menyalahkan Allah. Halo? Karena Allah itu al-haqqu, yang maha benar. Jadi jangan pernah nyalahin Allah. Syarat kita untuk mendapatkan berkah harus imannya benar. Kalau imannya benar berarti salah satunya tidak boleh menyalahkan Allah. Yang kedua, nggak boleh protes sama Allah. Yang ketiga, nggak boleh ngeluh sama Allah. Hatinya harus selalu percaya dan yakin bahwa semua yang ditentukan oleh Allah itu baik. Nah, nanti ketika berumah tangga nih ketemu sama macam-macam yang membuat kita tidak senang.
Ya, nggak selalu senang hadirin ketika rumah tangga tuh, betul nggak? Apalagi suami udah mulai ngelirik. Ngelirik siapa? Halo? Jangan. Ngelirik apa tuh? Ya, pokoknya ngelirik. Nauzubillahimin. Ya, kita udah mulai ini. Hatinya mulai berkurang kepercayaannya kepada Allah. Ya, kenapa? Kok suami saya begitu ya Allah? Nanyain kepada Allah tuh. Bukannya berdoa, malah mempertanyakan kepada Allah. Ketika suaminya sudah tenggelam di dalam kemaksiatan, naudzubillahimin zalik, dia tetap nyalain Allah. Ya Allah, kenapa suami saya yang begini? Kenapa bukan suami tetangga saya? Itu malah nyalain Allah. Namanya imannya belum benar sama Allah karena masih menyalahkan Allah. Ingat, Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya walau sedikit pun. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia syai'a sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Yang nyebutin Allah pergi haji umroh. Amin. Akan tetapi manusia itu yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Ngaku kalau dirinya yang berbuat zalim. Padahal kesalahan Nabi Adam cuma satu. Halo? Dikeluarin dari sorga. Yang tadinya dekat jadi jauh dengan Allah. Tadinya di sorga dekat sama Allah. Tadinya pakai hadhihi jadi zalika. Ya, jadi jauh. Tadinya di sorga gara-gara kesalahan satu. Kesalahan kita berapa, Bu? Pengen masuk tobatnya sedih, istighfarnya sedih, pengakuan dosanya sedih, mikir. La ilaha illallah. Ya. Maka salah satu bentuk percaya kepada Allah di dalam hal keimanan adalah dengan tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah menyalahkan Allah. Apapun yang terjadi ya Allah dalam rumah tangga, dalam kehidupanku, aku akan tetap percaya dan yakin kalau Engkau adalah menentukan yang terbaik untukku. Ini kesalahanku, ada masalah, ada ujian, ada cobaan, ada penyakit. Ini kesalahan kami ya Allah, bukan kesalahan Engkau, bukan kesalahan orang selain kami. Tapi kamilah yang jahat itu, kamilah yang sering bermaksiat itu, kamilah yang berdosa itu, kamilah yang berbuat zalim itu. Paham? Insya Allah. Yang kedua syaratnya wattaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ketika banyak masalah dalam keluarga, maka harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya ingin bertakwa kepada Allah. Ini prinsip dalam kehidupan. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau lapar mau kalau haus mau, Allahnya mana? Berarti makannya bukan bertakwa, minumnya bukan bertakwa. Makan minum gak ada Allahnya, berarti gak ada takwanya. Kalau ada keinginan, kaitkan dengan Allah. Ada rencana, kaitkan dengan Allah. Ada cita-cita, kaitkan dengan Allah. Ada harapan, tujuan, ada niat, kaitkan kepada Allah. Itu namanya fid dunya hasanah. Kan sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya fid dunya hasanah? Semua aktivitas kita ketika di dunia itu bernilai hasanah di hadapan Allah karena selalu dikaitkan dengan Allah. Manusia tuh punya rencana-rencana, Bu, betul nggak? Nah, rencananya habis pulang dari sini mau ngapain, Bu? Tidur. Rencananya ntar 7:30 mau nonton apa, Bu? Tuh kan Ikatan Cinta lah. Ya, belum ntar udah maghrib herjai.
Di net. Halo? Apa lagi? Oh, macam-macam ya, saya nggak hafal soalnya. Rencana-rencana itu harus dikaitkan dengan Allah agar bernilai takwa. Ya. Bagaimana rencana itu biar bertakwa di hadapan Allah, biar bernilainya nilai takwa. Contoh, nih besok mau nikah nih hari Ahad, betul? Kan rencana tuh. Rencananya harus dikaitkan dengan Allah. Bagaimana? Ya Allah, kami berencana nanti hari Ahad itu mau melangsungkan akdun nikah, mitsaqon ghalizo, perjanjian yang sangat dahsyat, perjanjian yang sangat mulia, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang sangat suci di hadapan Allah. Mitsaqon ghalizo itu artinya itu. Ya, maka ya Allah, semoga di dalam melaksanakan akdun nikah yang kami rencanakan, Kau tolong kami agar bertakwa kepadamu. Amin ya Rabbal. Ibu punya rencana enggak? Kalau malam saya bangun tidur nih, udah pasang alarm nanti jam 3, jam setengah 4 bangun sholat tahajud. Pernah punya rencana begitu? Insya Allah. Nah, rencana itu jangan sampai dialihkan kepada selain Allah. Pengen tahajud, udah nggak ada Allahnya, belum bernilai takwa. Fid dunyanya belum hasanah. Kalau dikaitkan dengan Allah, ya Allah, kami memang memiliki rencana-rencana untuk sholat tahajud, tapi kalau tidak Engkau tolong ya Allah, tidak akan mungkin itu terjadi. Maka tolong bangunkan kami untuk dapat melaksanakan sholat tahajud. Amin ya Rabbal. Dikaitkan dengan Allah, keinginan-keinginan kaitkan dengan Allah, rencana-rencana kaitkan dengan Allah, tujuan-tujuan. Bu, kalau lapar pengen, tujuannya apa? Makan. Tuh kan, Allahnya mana? Nggak ada lagi. Ya, tujuannya apa? Ingin bertakwa kepada Allah. Hasil makanan yang menjadi itu tenaga, kan dari makanan jadi tenaga. Ya, itu untuk beribadah kepada Allah. Makannya niat bertakwa kepada Allah. Tuh tujuannya bertakwa kepada Allah. Benar nggak? Halo? Jadi jangan cuma diomongin doang, tapi jadikan sikap hati. Nanti kalau imannya sudah benar di hadapan Allah, takwanya sudah benar di hadapan Allah, maka turun keberkahan dari Allah, baik keberkahan langit maupun keluar keberkahan bumi. Artinya batiniahnya diberkahi Allah, kemudian jasmaniahnya diberkahi Allah. Kalau diberkahi lahiriah batiniahnya, jadi orang soleh, jadi orang yang baik. Karena keberkahan apa tadi? Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Keberkahan tadi apa? Anwa'ul khair, aneka macam kebaikan dari Allah. Terus keberkahan itu artinya apa? Subutul khair, menetapnya kebaikan. Kalau orang itu sudah dipenuhi dengan macam-macam kebaikan, kebaikannya menetap di hadapan Allah selalu baik, ya dia jadi orang soleh. Soleh itu baik namanya, artinya. Betul? Mudah-mudahan kita nih yang udah tua, yang udah lama nikahnya, betul? Diberkahi juga oleh Allah. Ya, anak keturunan kita diberkahi juga oleh Allah. Keluarga besar kita diberkahi Allah. Tetangga-tetangga kita diberkahi Allah. Terutama yang mau melangsungkan akdun nikah, resepsi pernikahan, yaitu Mas Alfian dan Mbak Eni. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepadanya, baik di dalam kesenangan, kegembiraan maupun di dalam kesulitan dan kesedihan. Dan semoga tetap Allah kumpulkan sampai nanti di jannahnya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi